Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran secara umum adalah kegiatan perencanaan, tindakan pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada halayak luas atau konsumen. Ya, nah, perbedaannya antara pemasaran adalah suatu proses sosial yang manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk atau jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Selanjutnya, strategi pemasaran itu ada dua. Yang pertama target market dan yang kedua bauran pemasaran. Untuk target market sendiri adalah merupakan sekumpulan pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh suatu perusahaan. Sedangkan bauran pemasaran merupakan berbagai variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka guna memuaskan target pasar tersebut. Nah, marketing mix ini merupakan suatu kombinasi dari 4 variabel. Apa aja 4 variabelnya itu adalah produk yang pertama, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat adalah promotion. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep. Jadi konsep pemasaran di sini memiliki 5 konsep. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, dan yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima adalah konsep pemasaran kemaslahatan. Tanggung jawab seorang manajer pemasaran suatu perusahaan dalam membangun hubungan baik dan konsumen, yaitu fokus pada upaya penciptaan kepuasan pelanggan. Adapun tujuan utama dari manajemen pemasaran yaitu membangun permintaan. Untuk membangun permintaan, produsen harus melakukan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Kemudian membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan market share. Semua perusahaan mengharapkan terjadinya peningkatan dan perluasan market share atau penjualan. Selanjutnya mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara perusahaan menjual dengan nilai margin optimal bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Kemudian mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Citra yang baik terhadap konsumen memberikan efek positif dari berbagai sisi. Yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran merupakan ujung tombak sebuah perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan dan target kepuasan dari konsumen. Untuk pengembangan suatu produk baru yaitu dengan cara banyak melakukan suatu penawaran kepada konsumen agar konsumen tersebut tertarik kepada produk yang kita tawarkan dan mau membeli produk tersebut. Kalau bisa kita memiliki keunikan dan keunggulan daripada produk yang ditawarkan oleh produsen yang lain. Kemudian strategi dalam pemasaran itu sangat penting. Yang perlu diperhatikan yaitu target market, kemudian bauran pemasaran. Yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam mengenalkan suatu produk yaitu yang pertama ketahuilah target pasar. Anda harus benar-benar mengenali pasar Anda. Kuasailah target pasar Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda, dan semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar pula peluang Anda untuk sukses. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan media sosial. Dengan media sosial, alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya berpromosi menggunakan Instagram, Facebook,
dan sosial media lainnya. Yang ketiga yaitu menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Kemudian yang keempat, memilih tempat strategis. Dengan tempat strategis tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kemudian yang kelima, memberikan insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikan. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimonia dari konsumen yang telah memakai produk tersebut. Yang keenam yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Jadi yang perlu diperhatikan seorang manajer untuk mengenalkan suatu produk yaitu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting perusahaan. Mereka telah berulang kali membeli produk Anda dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Yang ketujuh, dengan cara mulut ke mulut. Karena tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut.